Tiap tahun, pemanasan global semakin meningkat karena berbagai kegiatan manusia. Akibatnya, banjir besar juga ikut melanda Jabodetabek pas awal tahun ini, guys. Bisa dibilang salah satu penyebabnya adalah kekurangan jumlah pohon di lingkungan kita. Seandainya nih, setiap orang di bumi itu mau menanam satu pohon, kira-kira apa aja ya manfaatnya? Hai, calon sarjana di sini dan kita akan jelasin bagaimana jika semua orang di dunia ikut menanam satu pohon untuk menjaga kesehatan bumi kita ini. Oh iya, kita mau ingetin nih, jangan lupa juga buat klik subscribe dan like juga ya. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Kalau gue lagi suntuk nih guys dan bosen dengan suasana kota, pergi berlibur ke desa yang penuh pepohonan rindang, rasanya pasti seger banget deh. Dengan pemandangan serba hijau dan juga udara yang masih sejuk, nggak ada tuh yang namanya polusi sama cuaca panas kayak di kota. Dari situ harusnya kita tahu kalau pohon itu bisa bikin lingkungan jadi adem. Tapi coba bayangkan deh, kalau setiap hari jumlah pohon di bumi semakin berkurang guys, akan banyak dampak negatifnya deh. Pertama nih guys, terjadi kekeringan. Kalau hutan sampai gundul, gak bakal ada lagi tuh akar tanaman yang bisa ngebantu penyerapan air ke dalam tanah. Otomatis sumber air bersih dalam tanah ataupun sungai udah pasti berkurang tuh. Kedua, banjir sama longsor bakal menyusul. Nah, ini nih yang melanda Jabodetabek di awal tahun 2020. Karena kekurangan pohon buat nahan air, terus sungai dan juga gorong-gorong dipenuhin sama sampah, hujan yang turun ke bumi bakal menggenang jadi banjir. Selain itu guys, kalau pohon di hutan pada ditebangin, bakal banyak tuh habitat hewan yang terancam karena berbagai rantai makanan jadi keganggu. Dan yang paling parah dari semuanya, ya meningkat tuh pemanasan global. Akhirnya muncul pertanyaan, kok bisa sih tanpa pohon bumi ngalamin global warming? Ya tentu bisa. Di sekolah kita udah belajar kan, kalau tanaman itu menyerap zat karbon dioksida dan juga gas beracun lain dari udara pas siang hari. Ya itu bagian dihasilkan dari makhluk hidup, asap kendaraan bermotor, limbah pembakaran pabrik, ataupun efek rumah kaca. Intinya kalau karbon dioksida meningkat, lapisan ozon di atmosfer bumi itu bakal menipis, yang membuat bumi semakin panas dan kondisi makin gak stabil guys. Nah, bumi yang panas ini nih bisa bikin es atau gletser di kutub mencair hingga akhirnya permukaan laut pun naik. Ini bukan mitos loh guys. Sebuah observatorium udara bernama Mauna Loa Observatory mengabarkan pada awal tahun 2019 kadar CO2 di udara mencapai 415 bagian per juta atau disingkat ppm. Jumlah yang gak main-main kan tuh? Ya, menurut artikel Sains Kompas, pada zaman es dulu, kadar CO2 di udara itu hanya mencapai 200 ppm. Ini artinya kadar CO2 yang normal di udara tuh sekitar 300 ppm guys. Kalau makin meningkat lagi, banyak hal-hal buruk yang bakal terjadi sama planet tempat tinggal kita ini. Contoh, lahan pertanian bakal gagal panen. Terus suhu udara yang terlalu panas juga bisa bikin tanaman mati. Kalau semua tanaman rusak nih guys, sumber pangan kita pasti bakalan habis dan kelaparan pun pasti terjadi. Nah, gelombang panas di udara juga bisa bikin manusia sakit loh. Kena terik matahari aja udah ngeluh, apalagi kalau tiap hari panas. Bisa-bisa kanker kulit dah. Dan dampaknya bukan cuma ke manusia aja, hewan-hewan juga bisa punah kalau panas bumi itu makin meningkat. Ujung-ujungnya bumi kita ini sama persis tuh kayak cerita film animasi Wall-E. Lihat aja tuh guys, udah gak ada satupun pohon kecuali sampah sampai bumi kita tuh gak bisa ditempatin. Makanya kita tuh gak boleh anggap sepele soal pemanasan global ya. Udah tahu kan kerugian besar yang bakal kita alamin kalau pohon ditebangin terus. Nah sebenarnya belum terlambat untuk menahan semua kerugian yang udah disebutin tadi loh. Bayangin deh, kalau setiap manusia di bumi punya kesadaran untuk menanam satu pohon aja di lingkungan mereka, kita semua akan menyelamatkan bumi. Ya, sebenarnya emang ada sih kegiatan amal menanam pohon yang dilakukan baik oleh pemerintah Indonesia maupun internasional. Di negara kita sendiri, sudah ada keputusan presiden yang menetapkan tanggal 28 November sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia atau disingkat HMPI. Sementara secara global, tanggal 21 November udah ditetapin sebagai Hari Pohon Internasional atau World Tree Day. Tapi kan itu pasti nggak diikutin sama semua orang di dunia ya, dan juga belum cukup efektif buat nyembuhin kesehatan bumi. Menurut Google, jumlah populasi umat manusia di bumi mencapai kurang lebih 7,7 miliar jiwa. Jumlah yang fantastis kan tuh buat nyelamatin bumi. Ini artinya kalau semua orang bersedia, bakal ada sekitar 7 miliar lebih pohon baru yang bisa menghambat berbagai kerugian tadi. Kita paham betul pohon punya peran vital untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia ini karena menghasilkan oksigen. Diketahui rata-rata pohon menghasilkan oksigen sebanyak 1,2 kg.
Kecuali untuk pohon trembesi yang bisa menghasilkan 78 kg oksigen per hari. Sementara manusia menghirup sebanyak 0,5 kg oksigen per harinya guys. Itu artinya satu pohon bisa mensuplai oksigen kurang lebih buat 3 orang. Dan kalau misalnya kita nambah pohon sebanyak jumlah populasi di dunia, pasti cukup dong buat bikin udara di bumi sehat lagi. Selanjutnya, kalau jumlah pohon bisa bertambah sesuai populasi manusia, itu artinya gas-gas beracun dan kadar karbon di udara bakal lebih cepat diserap sebelum membuat lapisan ozon menipis. Iklim akan lebih bersahabat lagi dan temperatur bumi kembali stabil. Kemudian gak bakal ada lagi masalah kekeringan terjadi guys. Sumber air bersih akan dijaga oleh ratus ribuan akar pohon di dalam tanah. Begitu juga sama banjir dan longsor yang nantinya bisa ditahan sama akar pepohonan. Hewan-hewan kembali hidup bahagia karena habitat mereka disediain seperti semula. Es di kutub gak bakal mencair lagi dan permukaan laut juga akan naik. Bahagia banget kan ya kalau denger semua reward positif dari menanam pohon? Tapi sayang guys, pada kenyataan yang gak banyak orang berniat ngelakuin ini. Sebenarnya tanpa dijelasin dalam video ini pun udah banyak dari kita yang sadar dan punya pengetahuan soal manfaat penanaman pohon. Cuman kemauannya nol guys. Jadi sama aja bohong dong. Dalam kenyataannya, walaupun udah ada kegiatan penanaman yang dilakukan sama pemerintah, populasi pohon di dunia bukan malah bertambah tapi justru berkurang. Kok bisa? Seiring waktu, dengan meningkatnya populasi penduduk, kebutuhan manusia pun juga ikut meningkat. Pohon-pohon akan tergusur untuk alasan kemajuan infrastruktur, meningkat kebutuhan papan dan keserakan manusia dalam membabat hutan demi kepentingan perekonomian. Ironis sih, tapi itulah kenyataannya. Kita masih aja lebih egois memikirkan kepentingan hari ini ketimbang resiko di kedepan hari. Kalau seandainya nih, tiap orang merasa terpanggil dan bertanggung jawab buat nanam satu bibit pohon aja, bayangin deh berapa banyak keuntungan yang bisa kita dapat. Menanam pohon juga perbuatan amal yang besar buat keberlangsungan planet ini dan generasi selanjutnya guys. Paling enggak sekitar 25 pohon yang ditanam lah selama kita hidup di dunia ini. Itu benar-benar lebih dari cukup loh. Nggak susah kok buat memulainya, sumpah. Cukup mengambil bibit pohon yang tersedia di lingkungan kita aja. Tinggal gali tanah dan tanam, baik di perkarangan, lokasi mata air, daerah aliran sungai, dan kawasan hutan. Yang penting dirawat. Pasti bakal berkembang biak sendiri karena kita itu negara tropis dan punya tanah yang subur. Bener banget itu Neng. Kita patut mencontoh penduduk di benua Afrika sana. Mereka tuh udah bikin program penghijauan bernama Great Green Wall, yaitu kegiatan penanaman pohon yang dilakukan dari negara Djibouti sampai ke negara Senegal. Gokil nggak tuh? Sepanjang 8.000 km lebih loh penanaman pohonnya. Itu semua dilakukan karena mereka sadar kalau di sana lahannya tuh nggak sesubur Indonesia. Bayangin aja guys, wilayah mereka tuh terkena dampak desertifikasi yang mengubah tanah menjadi gurun kering. Masa sih kita mau nunggu sampai kayak gitu dulu baru mau nanam pohon? Pasti nggak mau kan? Ya intinya kalau nggak sanggup nanam satu biji pohon pun, marilah kita jangan merusak satu batang pohon, jangan membakar hutan, ataupun menebang sembarangan. Terus nih kalau misalnya kalian bingung mau nanam pohon di mana, cukup kok merawat bunga-bunga di taman aja. Dan untuk masyarakat di daerah pedesaan, sangat dianjurkan ya untuk menanam pohon di sekitar sungai ataupun hutan. Dan yang paling penting nih guys, untuk jenis tanaman pohonnya juga harus diperhatiin ya. Jangan menanam pohon yang bernilai ekonomi tinggi kayak pohon jati ataupun mahoni. Kenapa? Karena bisa menggoda masyarakat buat melakukan penebangan liar secara diam-diam. Sebaliknya, cobalah tanam pohon gede-gede jenis beringin, kesambi, asam, dan juga trembesi. Ayo guys, mulai sekarang kita budayakan tuh gerakan menanam pohon. Menanam satu pohon demi menyelamatkan bumi kita gak susah kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.